Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai 1. Anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial. 2. Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 3. Anak di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil, sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Prinsip pendidikan inklusi. Prinsip dasar dalam pendidikan inklusi adalah semua anak seharusnya belajar bersama-sama tanpa melihat pada keterbatasan dan kondisi yang dimiliki oleh anak. Dengan kebersamaan tersebut, anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan anak normal. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif pada perkembangan anak, di mana anak berkebutuhan khusus merasa diri mereka sama seperti anak normal karena berada di lingkungan yang sama. Di samping prinsip tersebut, pendidikan inklusif mempunyai tujuan mulia, yakni anak-anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan yang sama, layaknya anak-anak normal untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas agar potensi yang dimiliki dapat dikembangkan secara optimal. Klasifikasi anak ABK. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus menurut Direktorat PLB guna keperluan pendidikan inklusif dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tunanetra atau gangguan penglihatan. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagian atau menyeluruh, yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal. Yang kedua, tunarungu atau gangguan pendengaran. Tunarungu berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa, sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus. Yang ketiga yaitu tunadaksa atau gangguan gerakan atau kelainan anggota tubuh. Tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Yang keempat yaitu tunagrahita atau keterbelakangan kemampuan intelektual. Tunagrahita adalah seorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangannya, dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Yang kelima yaitu anak lamban belajar. Ciri anak lamban belajar adalah prestasi belajar selalu rendah, terlambat menyelesaikan tugas akademik, daya tangkap pembelajaran, dan kemampuan belajar lambat. Yang keenam yaitu anak berkesulitan belajar, adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis, yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, dan berbicara. Yang ketujuh yaitu anak berbakat. Anak berbakat menunjuk pada anak-anak yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi yang tinggi baik di sekolah maupun ekskul dan kegiatan minat bakatnya. Yang terakhir yaitu tunalaras atau kelainan tingkah laku dan sosial. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran pada pendidikan inklusif. Menurut Heyman 2007, terdapat 4 model pendidikan inklusif, diantaranya 1. In and out adalah model pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di mana anak-anak tersebut keluar masuk kelas reguler pada pembelajaran tertentu. Yang kedua yaitu two teachers adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan 2 orang guru, yaitu guru reguler dan guru pembimbing khusus atau GPK.
Yang ketiga yaitu full inclusion, adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus di mana siswa-siswa dengan siswa-siswa reguler lainnya di kelas yang sama. Dan yang terakhir yaitu rejection of inclusion, adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus di mana siswa-siswa berkebutuhan khusus belajar terpisah dengan siswa-siswa reguler lainnya. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar bersama anak normal non-ABK. Dengan prinsip dasar dalam pendidikan inklusif adalah semua anak seharusnya belajar bersama-sama tanpa melihat pada keterbatasan dan kondisi yang dimiliki oleh anak. Klasifikasi ABK diantaranya yaitu tunanetra, tunarungu, tunadarsa, tunagrahita, tunalaras, anak lamban belajar, anak kesulitan belajar, dan anak berbakat. Kemudian model pembelajaran pada pendidikan inklusif yaitu in and out, to teacher, full inclusion, dan rejection of inclusion.